Hai, ketemu lagi di novel baru saya. Jangan lupa support terus channel ini ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Part 1. Pamer. Mas, mobil baru kita jadi datang hari ini kan? Aku mendengar suara teriakan Mbak Sandra, tetangga di samping kanan rumahku. Aku tidak mengerti kenapa wanita itu seolah-olah ingin memamerkan apa yang dia miliki di depanku. Sejak dirinya menjadi tetanggaku, hanya kesombongan yang selalu dia tunjukkan. Iya dek, aku mendengar balasan Mas Rama, suaminya. Gitu dong mas, kalau ada duit harus beli barang baru. Aku gak suka pakai barang usang. Wanita itu kembali melanjutkan percakapannya dengan suaminya. Satu hal yang membuatku tidak habis pikir, kenapa bicaranya harus berteriak? Setiap dia membeli barang baru, aku pasti langsung tahu, karena dia sendiri yang memberitahukan, tetapi tidak secara langsung, kadang melalui tetangga atau anggota keluarganya. Aku ingin tertawa saat dia tadi menyebut barang usang. Aku tahu kalau saat ini aku dan Mas Fandi, suamiku, masih setia mempertahankan baleno tahun lama dan bekas yang kami beli beberapa tahun yang lalu. Aku tidak pernah merasa malu atau minder karena belum memiliki kendaraan roda 4 model baru saat ini. Aku dan Mas Fandi tidak ingin membeli sesuatu hanya untuk mengutamakan gengsi. Jika aku terpengaruh dengan semua ucapan Mbak Sandra selama ini, mungkin kami akan bertengkar setiap saat. Dia juga pernah mentertawakan rumahku yang belum pernah direnovasi. Aku hanya diam dan berusaha sabar mendengar kata-kata yang keluar dari bibirnya. Aku tidak ingin cari masalah dengannya. Ya ampun Bel, kenapa kamu betah banget tinggal di rumah kecil seperti itu? Padahal tanah masih luas. Dia pernah menanyakan hal itu kepadaku. Gak masalah mbak, yang penting nyaman. Lagipun penghuninya hanya kami bertiga. Dia sangat tahu kalau yang tinggal di rumahku hanya aku, Mas Fandi, dan Ratu, anak kami satu-satunya yang kini duduk di bangku SMP kelas 9. Kalau aku pasti gak betah. Setiap orang kan beda-beda mbak. Sejak saat itu aku berusaha bersikap biasa saja terhadap Mbak Sandra. Jika berpapasan dengannya, aku menyapa seadanya, tetapi tetap menunjukkan senyuman. Terus terang, aku tidak kuat mendengar ucapannya yang seolah-olah ingin merendahkan keluargaku. Hari ini Minggu. Aku biasanya jalan santai bersama Mas Fandi dan Ratu. Namun kali ini, anakku satu-satunya itu lebih memilih di rumah karena sedang kedatangan tamu bulanan. Saat menuju pulang, aku dan Mas Fandi dikagetkan Grand Vitara hitam terbaru yang tiba-tiba berhenti di samping kami. Mau pulang ya Bel? Terdengar suara Mbak Sandra setelah jendela mobil terbuka. Iya mbak, aku memberikan jawaban. Yuk, bareng aja. Wanita itu bersikap tidak seperti biasanya. Kami jalan aja mbak. Aku menolak ajakannya. Kamu gak ingin ngerasain duduk di dalam mobil mahal dan terbaru? Ternyata tujuannya tetap seperti biasanya, pamer. Enggak mbak, terima kasih. Aku tetap menolak. Nanti kamu nyesal loh. Tenang aja mbak, aku gak akan nyesal. Tanpa mengucapkan
Sepatah kata pun lagi, tetanggaku itu kembali meluncur membelah jalanan. Aku tidak peduli jika dia merasa tersinggung atau apalah karena telah menolak ajakannya. Lebih baik aku menghindar daripada menimbulkan sakit hati berkepanjangan. Heran lihat tuh cewek, bawaannya pamer mulu. Aku menggerutu kepada Mas Fandi. Loh, kok ngembelnya sekarang, Dek? Tadi kenapa gak langsung bilang? Mas Fandi menunjukkan senyumnya. Aku gak mau cari ribut, Mas. Tapi aku tetap kesal. Udah, cuekin aja. Kita jalan lagi. Aku dan Mas Fandi akhirnya melanjutkan perjalanan. Kadang aku berpikir, kenapa harus memiliki tetangga seperti Mbak Sandra? Kedua anaknya juga mengikuti jejaknya. Hanya anak bungsu yang bersikap tidak berlebihan. Namanya Revan. Dia satu sekolah dengan Ratu. Jika mengikutkan amarah, aku ingin menunjukkan kalau aku juga mampu membeli apa yang Mbak Sandra miliki. Namun, aku dan Mas Fandi telah menentukan target. Kami lebih memilih memperbanyak tabungan saat ini. Revan, kamu ngapain ke rumah itu? Terdengar suara Mbak Sandra saat aku dan Mas Fandi masih berada di depan rumahnya. Kenapa Sandra tiba-tiba memanggil Revan?